Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah dengan NIM 10324053, Prodi Hukum Tata Negara kelas B. Di sini saya akan membuat tugas video UAS Fikih Jinayah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzan MSI mengenai hudud 1, 2, Qisas, Diyat, dan Reformasi Positifikasi Hukum Islam di Indonesia. Hudud secara bahasa berasal dari kata Arab had yang berarti batas atau pembatas antara dua hal. Jadi hudud adalah sesuatu yang membatasi agar tidak terjadi pencampuran atau pelanggaran terhadap batas tersebut. Dalam konteks hukum Islam, hudud adalah hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT secara jelas dan pasti untuk beberapa jenis pelanggaran yang dianggap berat. Hukuman ini bukan dibuat oleh manusia, tapi ketentuan syariat yang harus dijalankan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kejahatan dan menjaga keseimbangan serta keadilan dalam masyarakat. Hudud sendiri berbeda dengan jenis hukuman seperti takzir yang merupakan hukuman yang diberikan oleh hakim berdasarkan pertimbangan tertentu dan tidak memiliki ketentuan yang pasti dari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat beberapa jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori hudud, misalnya zina, pencurian, minuman keras, pemberontakan, atau perampokan. Di Aceh sendiri, hudud diterapkan sebagai bagian dari kanun atau peraturan daerah yang mengatur hukum jinayat. Dalam Al-Quran, hudud termasuk jenis hukuman yang besar dan sunnah diatur secara tegas sehingga pelaksananya harus mengikuti prosedur yang ketat sesuai syariat Islam dan peraturan daerah setempat. Ada beberapa jenis pelanggaran yang termasuk dalam hudud dan masing-masing memiliki hukuman yang sudah ditentukan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, zina, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang jelas dilarang dalam Islam. Hukuman zina ini berbeda-beda tergantung status pelaksananya, apakah sudah menikah atau belum. Lalu ada pencurian yang hukuman hududnya adalah potong tangan, dan hukuman untuk minuman keras yaitu cambuk. Selanjutnya ada qisas. Qisas adalah hukum pidana dalam Islam yang mengatur pembalasan setimpal terhadap pelaku kejahatan, terutama dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat. Penerapan qisas dalam Islam berbeda dengan praktik balas dendam yang terjadi di masa jahiliyah. Dulu, balas dendam menimbulkan konflik berkepanjangan antar suku. Islam kemudian datang untuk menata dan membatasi pelaksanaan qisas agar lebih adil dan manusiawi. Selanjutnya ada diyat, yaitu denda atau kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban jika mereka lebih memilih untuk memaafkan pelaku dan tidak menuntut qisas. Diyat bisa berupa uang, barang, atau hewan ternak. Misalnya untuk pembunuhan sengaja, diyat yang harus dibayar lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan yang tidak sengaja. Tujuan dari diyat adalah untuk memberikan solusi damai, menghindari balas dendam, dan menjaga harmonisasi masyarakat, sehingga pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus berujung pada kekerasan. Jadi, qisas adalah pembalasan setimpal sesuai perbuatan pelaku, sedangkan diyat adalah denda atau kompensasi yang diberikan jika keluarga korban memilih memaafkan. Dan terakhir ada reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia sudah diakui sejak sebelum kemerdekaan dan terus berkembang hingga era reformasi. Di era reformasi, hukum Islam semakin kuat karena diakui sebagai salah satu dari 3 sumber hukum nasional bersama dengan hukum adat dan hukum barat. Salah satu hasil dari reformasi ini adalah komplikasi hukum Islam atau KHI. KHI menjadi pedoman utama bagi hakim di peradilan agama, khususnya dalam menyelesaikan perkara-perkara seperti perkawinan, kewarisan, dan wakaf. KHI disusun berdasarkan Al-Quran dan hadis dan pendapat para ulama. Reformasi hukum Islam di Indonesia sendiri bertujuan untuk menyelesaikan aturan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang tanpa meninggalkan sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, dengan adanya reformasi dan positifikasi ini, hukum Islam di Indonesia menjadi lebih jelas, tegas, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi umat Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.